Kalau sapi Bima itu walaupun posturnya kecil, tapi dagingnya banyak dibandingkan sapi-sapi jenis yang lainnya gitu. Sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, gitu. Minus sebenarnya, tapi ya lagi-lagi saya bilang bahwa kita ini sebenarnya sistem nabung gitu. 3 bulan menjelang Hari Raya Idul Adha, kita banyak menjumpai lapak-lapak hewan kurban di pinggir-pinggir jalan. Di antara hewan-hewan kurban yang dijajakan, jenis sapi Bima lah yang paling mendominasi. Sapi yang mempunyai ciri khas kaki berwarna putih ini kini telah menjadi favorit sohibul kurban. Konon, dikarenakan memiliki daging yang padat dan harga yang miring. Saya sama teman-teman sekitar 20 orang dari Desa Woro, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, langsung ke sini Mas, daerah Bogor, bawa sapi gitu. Kalau khusus orang Bima sih pada ke sini semua Mas gitu. Ya udah tradisi sih kita ke sini gitu tiap tahun gitu. Karena di sini banyak pembelinya gitu Mas. Saya udah 5 tahun ya saya ke sini bawa sapi terus. Kalau saya pelajari dari tahun ya, harga sapi untuk tahun ini agak lumayan naik dikit lah dibandingkan tahun kemarin. Rp12.000 sapi dari Bima ke sini, Jabodetabek. Ya tiap tahun sekarang aja 12.000 lebih nih Mas. Tahun sekarang yang ke sini Jabodetabek ini. Masing-masing ada yang bawa 5 ekor, bawa 9 ekor. Itu punya sendiri Mas gitu. Bukan punya bos, langsung yang punyanya yang ke sini. Dia penggemukan sendiri, terus mau dekat hari kayak Idul Adha ini bawa sendiri ke sini Mas. Kalau perawatannya sih kayak di kampung Mas. Ya biasa kita pagi ngambil rumput, terus habis itu kita kasih makan. Lokasinya sih yang ini Mas, yang punya kandang yang nunjukinnya gitu. Terus yang yang bawa mobilnya juga tahu wilayah sini Mas gitu. Kalau di desa kita emang kampung sapi Pak. Iya kampung sapi, kayak di desa kita itu. Semua rumah itu ada sapi semua, pelihara sapi semua. Kita tiap harinya ngarit, tiap hari. Kita pergi pagi, terus pulangnya siang. Gitu, tiap hari itu. Mereka adalah para penjual sapi kurban asal Bima, Nusa Tenggara Barat. Ramai-ramai mencari pesawahan yang sudah dipanen untuk mengambil jerami dan rumput. Jarak yang ditempuh pun cukup jauh hingga puluhan kilometer, menggunakan truk yang telah disewanya secara khusus. Kesemua itu dilakukan demi memanjakan sapi-sapi yang dibawanya tersebut. Dari sawah kita ke sini bawa, terus kita cincang-cincang kayak itu Mas. Terus kita campur kayak ini, dedek padi, makanya dagingnya ini padat gitu Mas. Kita ngambil rumput dari sawah, alami lagi Mas. Terus habis itu kita cincang kayak gitu, dicampur dedek padi, makanya dagingnya lebih padat, terus ininya lemaknya dikit. Pokoknya dijamin ini dagingnya lebih padat, lemaknya dikit, terus tulang-tulangnya kecil dibandingkan sapi-sapi yang lainnya gitu Mas. Kalau rumput khusus itu kayak rumput gajah itu. Terus kayak gini Mas. Kayak waktu kita ngarit di karung itu kayak gitu makanannya Mas. Kalau fungsi jerami itu banyak Mas ya, buat makan juga, buat alas ini. Buat ini, kalau nggak di alas ini kurus ntar. Nggak mau makan deh sakit ntar. Makanya kita ngambil jerami buat alas itu.
Tadi kan udah terjual ya bang, satu misalnya sapi punya abang, ya. Itu kan udah punya orang ya, bisa aja kan abang nggak kasih makan ngambil. Enggak mas, itu kan masih tanggung jawabnya kita. Iya sampai hari hanya. Kan ini misalkan ini udah laku nih, ntar buat kedepannya lagi mas, buat langganan untuk tahun-tahun berikutnya gitu. Makanya kita rawat itu sampai hari hanya supaya pelanggannya puas. Ya biar tiap tahunnya ngambil kita terus mas gitu. Kalau kasih tanda tadi itu udah kebeli, udah terjual gitu. Makanya dikasih tanda udah jadi gitu. Udah ada yang beli gitu mas. Iya sampai hari H ya nitip dulu, kita pelihara dulu sampai hari H gitu. Kita pelihara dulu, kasih makan. Ntar kalau udah hari hanya kita baru bawa ke sana. Yang beli tadi gitu, yang ngambil tadi. Satu ekornya berapa ini? Tergantung dari bobotnya bang. Mulai dari 14 sampai 30 lebih. Bersih dapat berapa gitu untuk dari satu sapi? Paling 5 juta ke bawah sih. Iya, keuntungan bersihnya paling tinggi itu 5 jutaan sih. Nah yang mematok harga itu? Kita sendiri yang punya sapi gitu. Kalau harga, masalah harga sih. Kita matok, kita kasih ke yang punya kandang segini harganya. Terus kalaupun pembeli itu nggak sanggup, dia nego lagi sama kita gitu. Kalau dari pelanggan, sebenarnya mereka belum tahu sesungguhnya anggaran yang kita keluarkan mulai dari awal pembelian bibit sampai kita datang ke sini ini sebenarnya anggaran cukup lumayan gitu. Contoh misalnya gitu, kita beli bibitnya 8 juta di sana. Kita penggemukannya selama 1 tahun. Selama 1 tahun, kalau kita hitung hariannya kita, cukuplah kita hitung 30 aja per hari. Kita hitung aja selama 1 tahun, sudah berapa. Yang kedua, dari Bima sampai kita hadir di ibu kota, itu dari rumah sampai ke Labuhan itu hitungannya 1 trek itu 1 juta. Belum ongkos kapal. Ongkos kapal dari Bima sampai ke sini itu 1 juta lebih. Ongkos kandangnya lagi gitu. 1,5 juta. Kita di sini 1 orang. Misalnya sekarang aja 3 bulan kita di sini. Selama 3 bulan itu kita 1 orang itu menghabiskan 5 juta ke atas gitu. Kalau kita hitung saja bang, istilahnya plus minusnya itu tergantung dari iritnya kita sih sebenarnya. Kalau kita hitung saja misalnya seperti yang saya bilang barusan, kita hitung saja 30.000 per hari kali sekian bulan, itu sudah kena berapa. Belum lagi nambah istilahnya pakannya, belum lagi kita ongkos dari kampung ke sini, belum lagi konsumsi kita di sini. Gitu. Sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, gitu. Minus sebenarnya, tapi ya lagi-lagi saya bilang bahwa kita ini sebenarnya sistem nabung gitu. Itu sih sebenarnya. Daripada kita nabung di bank. Kan sapi Bima walaupun postur tubuhnya kecil tapi dagingnya padat, banyak. Dibandingkan sapi-sapi kayak Limousin gitu kan banyak lemaknya itu. Terus tulang-tulangnya gede. Bandingin aja mas kalau saya potong ataupun sembelih ntar dibandingin aja sama sapi Limousin yang harga 30-an juta itu. Banyak kan sapi yang lokal ini dagingnya.
Kalau misalnya nggak habis itu apakah dibawa lagi ke Bima atau gimana tuh? Kalau bawa pulang sih nggak mas ya, soalnya jauh, ongkosnya kan juga banyak. Jadi ya setahu saya sih dari tahun ke tahun kemarin habis semua sih mas sapinya. Tapi tahu-tahu sekarang, sekarang. Jadi nggak pernah nggak habis. Iya alhamdulillah pasti habis mas, mudah-mudahan sih. Jauh dari keluarga pada Hari Raya Idul Adha telah menjadi hal yang biasa dirasakan. Seakan sudah menjadi rutinitas bagi para peternak sapi Bima ini. Saya di sini tuh 3 bulan, terus kita bawa ini sendiri. Dari sana kita bawa beras sendiri, gitu mas. Iya. Terus kalau lauknya sih kita beli, kadang-kadang masak sendiri. Kalaupun nggak masak kita beli di warung gitu, tiap hari. Kalau tidur sih sini udah di sini mas, kayak di balai sana kita tidur gitu tiap malamnya. Di malam hari, tidak banyak aktivitas yang dilakukan. Selain memberi pakan sapi, bercengkerama dengan sesama peternak, atau sesekali berkomunikasi dengan sanak saudara di kampung halaman. Kalau malam-malam sih kita biasalah duduk, habis sholat isya maghrib, gitu kan duduk. Habis itu kita kasih makan sapi lagi. Terus habis itu kita mau istirahat sekitar jam 10 gitu, mau ya sambil baring-baring gitu mas. Terus sebelum kita istirahat kita kasih makan lagi sapinya mas. Kalau sekitar jam 10 apa jam 11. Kalau kita bangun jam 11 apa jam 12 kita kasih lagi makannya gitu. Asalkan kita bangun dari tidur aja, kita pasti kasih makan lagi walaupun jam 3, jam 4. Kalau tiap sekitar 6 kali sampai 7 kalian mas kita kasih makan sapinya. Dari pagi sampai jam 12 sampai jam 1 lah, jam 1 malam. Nah kan banyak ini ya, Iya. makan gitu. Nah terus gimana limbahnya dibuang kemana? Kalau limbahnya sih pas terakhir itu mas, pas terakhir sapinya udah kita kirim ke pembelinya, ya kita beresin itu kotoran-kotorannya itu mas. Nah itu dibuangnya kemana? Itu yang punya kandang yang tahu tempat pembuangan terakhirnya mas, gitu. Jadi ada pengelola khusus. Mungkin ada mas, cuman kita nggak dikasih tahu sih pembuangannya di mana, terus diolahnya di mana gitu. Susah senangnya di sini ada, khususnya lebih-lebih malam. Kadang kita di sini kalau malam hujan, sapinya kasihan juga basah kalau malam sih. Untuk antisipasi sapinya palingan kita buat irigasi dari genangan air. Kalau untuk tidur sih biasanya sih jam 12. Dari jam 6 palingan yang pertama kasih makan sapi, baru jam 9 kasih makan sampai jam 12. 12.000 ekor sapi yang didatangkan dari Bima ke Jabodetabek semuanya telah melalui proses persyaratan dan verifikasi oleh dinas terkait. Tidak terkecuali dengan lapak sapi di kawasan Laladon Bogor ini. Sebelum kita dari sana, kita ambil dulu izin dari peternakan. Mulai dari izin surat kesehatan hewan, sampel darahnya ambil dulu, baru keluar izin pemuatan. Lalu sini kita minta izin juga di sekitar yang punya wilayah, misalnya RT RW di sini, sama yang pegang yang punya tanah ini. Ya, harus dikeluarin surat izin, minta di sekitar warganya nih, setuju apa enggak nih? Kalau setuju bisa masuk. Nggak bisa masuk. Kalau disetujuin nggak bisa masuk. Kalau disetujuin masuk bisa, kalau nggak disetujuin sama warga nggak bisa. Nah, nyambung, limbahnya dibuang kemana?
Limbahnya ada, nanti ada kita buang di sawah. Ada tanahnya, yang punya tanah ini suruh buang di sana tempatnya, dibersihin lagi ini nanti habis pulang. Harus dibersihin. Tentu segala sesuatunya membutuhkan persiapan. Salah satunya adalah relasi dan pemanfaatan teknologi. Saya share di grup WA saya. Akhirnya mereka lihat di grup WA, akhirnya mereka tanya, ini bang harga sapi ini berapa dan bobot berapa. Akhirnya saya balas. Akhirnya dia coba share lokasi, mereka langsung datangin di sini. Nah, abang kan orang sana. Tapi kan sudah 4 tahun saya kenal di sini. Ada saya kenal lama ini, namanya Pak Haji. Dia banyak temannya di sini. Dia yang kontak-kontak, dia kasih nomor ke saya. Akhirnya saya kontak-kontak yang pembeli sapi. Dapat konsumen itu rata-rata dari daerah mana? Yang pertama sekitar wilayah Bogor banyak. Yang kedua di Pasar Minggu. Pasar Minggu ada 3-4 orang di sana yang saya kenal dulu, yang pernah beli sapi di saya. Akhirnya saya kontak-kontak sama mereka. Akhirnya teman-teman mereka ajak juga ikut-ikut bareng beli sapi di tempat saya. Karena saya ini mungkin di tempat saya agak turunlah harganya sedikit dari kandang yang lain. Dulu tahun kemarin, tahun 2000 berapa ya? 2009. 2020 konsumen saya dibeli sama Baing Wong 6 ekor. Kirim di Bandung sama Semarang. Pengaruh banget nih karena gara-gara Covid ini. Yayasan juga kurang. Sekolah-sekolahan kurang. Nggak kayak tahun-tahun kemarin sebelum Covid. Coba nggak ada Covid pasti sapi habis semua, lari semua sapi. Oh itu berarti pelanggannya dulu banyak dari yayasan ya? Yayasan sama sekolah. Kalau sekolah itu banyak yang nabung, ada yang 4 ekor, 5-6 di persekolahan. Itulah potret para peternak sapi lokal Bima. Mereka rela menempuh ribuan kilometer demi menjajakan hewan bawaannya itu ke wilayah Jabodetabek. Miris memang jika ada yang menawar dengan harga tidak masuk akal dan di bawah standar, tanpa mengetahui beratnya